Bab pilihan yang sulit. 7 hari kemudian. Di desa keluarga tahu. Willy bertemu Alexander Fuller, seorang teman baik yang pernah dikenalnya. Alexander juga seorang pria tua. Mereka seumuran saat bertemu. Mereka telah bepergian bersama cukup lama dan sangat dekat. Keduanya telah berhubungan selama beberapa dekade. Awalnya, Willy akan meluangkan waktu untuk bertemu Alexander setiap tahun dan menyusul. Jadi Willy cukup akrab dengan desa Fuller. Kemudian Willy menderita penyakit, dan karena sudah tua, dia tidak bisa bergerak dengan mudah. Jadi dia tidak datang. Saat itu, keduanya memiliki ambisi dan cita-cita yang besar. Sayangnya, mereka semua dikalahkan oleh kenyataan pada akhirnya. Kesimpulannya adalah, ada terlalu banyak mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Willy, kamu belum pernah menemuiku dalam, 20 tahun? Jika kamu tidak datang, aku akan mati. Alexander menghela napas. Inilah aku. Tepatnya, seharusnya 18 tahun, apa dah? Aku sudah tua, dan aku menderita penyakit lain beberapa tahun yang lalu, dan aku tidak bisa berjalan-jalan dengan mudah, jadi aku belum sempat datang. Willy juga menghela nafas. Meski sudah lama tidak bertemu, mereka tetap tidak terasing. Willy, dia? Alexander menatap Grace, gadis cantik di samping Willy, dan bertanya. Ini Grace, cucuku. Grace, datang dan temui kakek Fuller. Halo, kakek Fuller. Grace berkata dengan hormat. Aha, bagus, bagus. Anak baik. Alexander juga berkata dengan gembira. Hei, Fuller, Grace baru saja memanggilmu kakek. Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Apa dia memanggilmu kakek tanpa alasan? Willy mengingatkan Alexander. Willy, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku tidak melakukan apa-apa ketika kamu datang ke sini dengan cucumu? Saat kamu pergi, aku akan memberimu hadiah agar perjalananmu sepadan. Alexander, ingat kamu mengajukan diri untuk ini. Aku tidak memintanya. Ya, kamu benar. Aku menawarkan diri. Aku menawarkan diri. Alexander tersenyum. Terlihat Alexander benar-benar senang dengan kedatangan Willy. Ia tidak hanya bersikap palsu. Ketika orang menjadi tua, mereka selalu suka mengingat masa lalu. Salah satu momen paling berkesan dalam hidup Alexander adalah ketika ia masih muda, bepergian keluar bersama Willy. Saat ini, Grace tidak bisa menahan diri untuk menarik lengan baju kakeknya Willy. Di mata gadis kecil itu, bagaimana kakeknya bisa meminta hadiah kepada orang lain? Bukankah itu memalukan? Namun, Willy sama sekali mengabaikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Grace dan berkata, Tidak apa-apa, Grace. Jika kamu menginginkan hadiah itu, kamu harus memintanya. Saat itu, kakekmu Fuller dan aku adalah teman dekat dalam hidup dan mati. Begitu kami bertemu beruang liar, kami hampir menjadi makanan beruang liar. Aha, waktu terus berlalu dan sudah puluhan tahun berlalu. Betul sekali. Dan kemudian kita berdua sudah tua. Tapi Willy, aku tidak menyangka kamu memiliki cucu yang begitu cantik. Apakah dia sudah menikah atau bertunangan atau semacamnya? Tanya Alexander. Kenapa? Kamu masih ingin memukul cucuku? Willy, sejujurnya, kebetulan aku memiliki seorang cucu yang sedikit lebih tua dari Grace dan belum menikah. Mari kita lihat apakah ada kesempatan untuk kedua keluarga kita semakin dekat. Ucap Alexander jujur. Masalah anak muda masih tergantung pada nasib mereka sendiri. Jika Grace kenapa-napa, tidak apa-apa aku sebagai kakeknya. Maksudku, kita sudah sangat dekat, bukan begitu? Jawab Willy. Benarkah? Mata Alexander berbinar. Dia menarik perhatiannya pada gadis kecil yang polos ini pada pandangan pertama. Akan luar biasa jika dia menikah dengan cucunya. Dengan ciri-ciri Grace, Alexander belum pernah melihat gadis seperti itu cantik atau menarik di kota-kota besar manapun, apalagi di desa Fuller. Grace tidak senang mendengarnya. Bukankah mereka datang ke desa Fuller untuk mencari bantuan? Kenapa mereka mulai membahas pernikahannya sekarang? Grace merasa entah dia tidak akan menikah atau dia harus menikah dengan orang besar. Seseorang seperti. Tiba-tiba, bayangan pemuda di gudang bawah tanah rumahnya muncul di benak Grace. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengenyahkan gambaran-gambaran di benaknya dan menolak. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku akan selalu berada di sampingmu untuk menjagamu. Gadis konyol, cepat atau lambat aku akan mati. Ketika saatnya tiba, sebagai seorang gadis, kamu harus memiliki seorang pria untuk diandalkan. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup. Desak Willy. Ini juga masalah di pikirannya. Keuntungan Grace terlihat jelas. Tetapi Willy tahu bahwa cucunya juga memiliki standar yang tinggi. Tidak ada seorang pria di desa Daniel seumuran yang tidak menyukai Grace.
Seiring bertambahnya usia Grace dalam 2 tahun terakhir, mereka yang melamar pernikahan menjadi semakin banyak. Tapi dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Dia tidak bisa memilih satu di seluruh desa Daniels. Tidak ada yang bisa Willy lakukan. Karena Grace tidak menyukai mereka, dia pasti tidak akan memaksanya. Tapi yang membuat Willy khawatir adalah dalam beberapa tahun, dia akan mati. Bagaimana seorang gadis kecil hidup tanpa dia untuk melindunginya? Terutama karena Grace sangat cantik, itu bahkan lebih berbahaya. Kakek, kamu tidak akan mati. Waktumu sangat panjang untuk hidup. Aku ingin tinggal bersamamu sepanjang waktu, dan aku tidak akan menikah. Grace berkata dengan genit. Ya, baiklah. Graceku tidak akan menikah dan akan bersamaku sepanjang waktu. Willy tertawa getir. Itu lebih seperti itu. Mendengarkan percakapan itu, Alexander yang duduk di seberang mereka sedikit tidak setuju. Bagaimana mungkin seorang gadis tidak menikah? Dia hanya belum bertemu orang yang disukainya. Alexander pernah mendengar Willy berbicara tentang desa Daniels. Itu hanya sebuah desa nelayan kecil dari beberapa ribu orang. Selama beberapa generasi, mereka bergantung pada memancing untuk mencari nafkah. Bagaimana mungkin pemuda yang tumbuh di sana layak untuk gadis kecil yang begitu cantik? Grace benar membenci mereka. Tapi cucunya berbeda. Dia dibesarkan di desa besar seperti desa Fuller. Belum lama ini, dia telah dipromosikan oleh kepala desa. Jabatannya di desa Fuller sangat luar biasa. Dia juga tampan. Grace pasti akan menyukainya. Alexander diam-diam sudah memutuskan untuk membiarkan seseorang membawa pesan untuk memberitahu cucunya nanti dan memintanya datang ke sini dan menemui Grace. Keduanya pasti bisa saling menyukai. Kemudian dia akan memperkenalkan mereka satu sama lain, dan mungkin itu akan dilakukan. Willy, kamu sudah lama tidak datang menemuiku. Sekarang, kamu pasti datang padaku begitu tiba-tiba untuk sesuatu, kan? Tanya Alexander. Willy tahu sudah waktunya untuk turun ke bisnis, jadi dia mengatakannya dengan serius. Alexander, sejujurnya, aku memang datang menemuimu tentang sesuatu yang sangat penting. Aku perlu meminta bantuanmu. Oh, jika kamu butuh sesuatu, tolong katakan saja. Dengan hubungan kita, aku pasti akan membantumu jika aku bisa. Tapi dia tidak mengatakan mengapa Danau Daniels tiba-tiba kehabisan ikan, apalagi dia menyelamatkan seorang pemuda di Danau Daniels. Yang dia katakan hanyalah desa Daniels akan segera kehabisan makanan. Dan jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, ribuan orang akan kelaparan. Setelah mendengarkan cerita Willy, Alexander tidak langsung menjawab melainkan terdiam. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah bahkan jika dia mau. Semuanya ada ribuan orang di desa Daniels. Makanan yang mereka butuhkan setiap hari akan sangat banyak. Memang ada banyak taipan di desa Fuller yang bisa membantu desa Daniels, tetapi Alexander bukan salah satu dari mereka. Orang-orang di desa rata-rata akan merasa ngeri dengan apa yang dikatakan Willy. Tapi Alexander tidak mau. Bagaimanapun, dia tinggal di desa seperti desa Fuller dengan hampir 300.000 orang. Meskipun disebut desa, sebenarnya setara dengan daerah kecil di bumi. Di Mostar, setiap desa dengan populasi kurang dari 10.000 orang disebut desa kecil. Daniels Village adalah salah satunya. Mereka dengan 10.000 hingga 30.000 orang adalah desa menengah. Mereka dengan 30.000 hingga 100.000 orang adalah desa besar. Dan mereka dengan 100.000 hingga 300.000 orang adalah desa super besar. Dengan populasi hampir 300.000, desa Fuller termasuk dalam jenis desa super besar ini. Jumlah penduduk suatu kota harus mencapai lebih dari 300.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. Untuk sebuah kota, populasinya harus setidaknya 500.000. Jumlah orang di desa mewakili kekuatannya. Semakin besar angkanya, semakin kuat kekuatannya. Tapi itu tidak mutlak. Ada sangat sedikit desa yang jumlahnya kecil tetapi sangat kuat. Desa Fuller menempati sumber daya tanah terkaya sejauh ratusan mil di sekitarnya. Selain memuaskan kelangsungan hidup penduduk desa Fuller, masih banyak surplus. Ini juga memungkinkan penduduk desa Fuller untuk menjalani kehidupan yang mudah. Mereka akan membayar sejumlah uang dan menemukan beberapa orang muda dari desa-desa sekitarnya untuk membantu mereka dengan tenaga kerja mereka. Ada beberapa desa yang bergantung pada desa Fuller untuk mata pencaharian mereka. Itu juga yang dipikirkan Willy. Namun, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh desa Fuller sudah jenuh. Tidak mudah bagi desa Daniels untuk masuk. Willy, bukannya aku tidak ingin membantumu. Ini melibatkan kelangsungan hidup ribuan orang di desa Daniels. Ini bukan masalah sepele. Dengan kemampuanku, aku bisa membantumu menyelesaikan 1/10 dari penduduk desa paling banyak. Adapun sisanya, tidak ada yang bisa kulakukan. Alexander berkata dengan raut wajah bersalah. Membantu desa Daniels bertahan hidup dengan 1/10 penduduknya adalah sejauh yang bisa dilakukan Alexander. Dan dia harus meminta bantuan orang lain untuk melakukan itu. Alexander tidak mungkin melakukannya sendiri.
Alexander, desa Daniels adalah keseluruhan. Tidak mungkin menyerah pada siapapun. Tolong bantu aku memikirkan caranya. Pinta Welly. Welly! Bukannya aku tidak mau membantumu. Hanya saja kemampuanku terbatas. Bahkan untuk menyelesaikan masalah bertahan hidup ratusan orang, aku harus mencari beberapa bangsawan di desa Fuller untuk membantu. Ucap Alexander sambil tersenyum pahit. Alexander, aku mengerti keadaanmu, jadi aku tidak akan menyulitkanmu. Aku hanya berharap kamu bisa mengenalkanku pada kepala desamu. Warga desa Daniels dapat memperoleh makanan dan memberi makan diri mereka sendiri melalui tenaga kerja. Jika tidak ada yang lain, kami pasti pandai memancing. Efisiensi penangkapan ikan kami tidak akan lebih buruk dari orang lain. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada danau besar di desa Fuller? Kebetulan warga desa Daniels bisa berguna. Kata Welly. Welly, kepala desa bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah kita buat janji. Aku bahkan tidak bisa bertemu dengannya, apalagi mengenalkanmu. Jawab Alexander tidak berdaya. Kepala desa Fuller adalah orang dengan status tertinggi di desa Fuller. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di desa Fuller. Terus terang, dia seperti raja desa Fuller. Dia benar-benar bukan seseorang yang biasa bisa bertemu. Alexander hanya bisa dianggap sebagai orang kelas menengah di desa Fuller. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memperkenalkan Willy untuk bertemu kepala desa. Mendengar perkataan Alexander, hati Willy dan Grace mendadak jatuh ke dasar. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kelangsungan hidup desa Daniels berikutnya kali ini, sebulan kemudian, ribuan orang di desa Daniels benar-benar akan kelaparan. Alexander, apa benar-benar tidak ada jalan keluar? Willy memegang secercah harapan terakhir dan bertanya. Alexander berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya ada cara lain untuk mencobanya. Cucu tertuaku sekarang sedang berkumpul dengan kepala desa yang masih muda. Mungkin dia bisa mengenalkanmu pada kepala desa yang masih muda. Selama kamu bisa membujuk kepala desa yang masih muda, kamu dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi desa Daniels. Mendengar ini, Welly berdiri dengan penuh semangat dan buru-buru bertanya. Benarkah? Ya, tentu saja. Welly, kamu harus duduk dulu saat kita bicara. Beraninya aku membohongimu tentang hal seperti itu. Alexander, siapa nama cucumu? Di mana dia? Boleh aku bertemu dengannya? Welly tidak sabar untuk bertanya. Mata pencaharian ribuan orang di desa Daniels dipertaruhkan, dan dia tentu ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Nama cucu tertuaku adalah Aiden Fuller. Dia sekarang menjadi orang populer di sekitar kepala desa yang masih muda. Dia biasanya ada perlu dengan kepala desa muda. Bagaimana dengan ini? Welly, kalian istirahatlah dulu. Nanti segera kubawa pesan untuk Aiden dan memintanya kembali. Kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan, dan kita akan makan sambil menunggu. Alexander menyarankan. Ia juga berharap cucu tertuanya bisa membantu Willy agar pernikahan antara cucunya dan Grace berhasil. Semakin Alexander menatap Grace, ia semakin menyukainya. Gadis kecil yang begitu cantik jarang terjadi. Baik. Kalau begitu, terima kasih, Alexander. Willy setuju. Tak lama Alexander sudah menyiapkan meja yang penuh dengan makanan mewah. Ini adalah pertama kalinya bagi Grace, yang telah makan ikan selama bertahun-tahun, melihat begitu banyak makanan. Selain ikan, ada banyak jenis daging yang tidak diketahui. Dia melihat ke arah kakeknya Willy. Setelah melihat kakeknya mengangguk, dia mulai makan begitu saja. Kedua orang tua itu memandang Grace dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Grace, tenang saja. Ini semua milikmu. Jika kamu menikah dengan Aidenku di masa depan, kamu bisa makan makanan seperti itu kapanpun kamu mau. Kata Alexander sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Grace yang tadinya makan dengan senang hati tiba-tiba merasa makanan di tangannya tidak enak lagi. Apakah Alexander mencoba membelinya dengan makanan? Dia tidak akan menikahi cucunya. Jika dia ingin menikah dengan seseorang, dia harus menikah dengan orang besar yang bisa terbang. Sama seperti Grace melihat pria itu lagi dalam pikirannya. Terlepas dari kenyataan bahwa selama setengah tahun, mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Dalam pikiran Grace, dia sudah menjadi kriterianya untuk memilih jodoh. Bahwa Aiden hanyalah pelayan kepala muda desa Fuller. Dia jelas tidak cocok dengan tagihan Grace. Grace dengan gan meletakkan makanannya dan tidak makan lagi. Ketika Grace yang tadinya sedang menikmati makanannya tiba-tiba berhenti, Alexander bingung. Jadi ia bertanya. Grace, kenapa kamu berhenti? Apa makanannya tidak sesuai dengan keinginanmu? Tidak. Kakek Fuller, kalian silakan lanjutkan. Aku hanya merasa sangat kenyang tiba-tiba. Jawab gadis kecil itu dengan wajah robek. Dia sangat ingin makan itu. Tapi dia pikir akan lebih baik tidak makan jika dia perlu menikah dengan Aiden setelah dia memakannya. Desa Fuller sangat besar. Itu adalah sebuah desa dengan kapasitas hampir 300.000 orang,
jauh lebih besar dari rata-rata kota kecil di bumi. Karena tidak ada fasilitas komunikasi modern di Moorstar, akan ada personel khusus untuk membawa pesan. Mereka disebut koresponden. Koresponden berjalan di setiap sudut desa Fuller. Jika kamu bertanya siapa yang paling akrab dengan desa Fuller, tidak ada keraguan bahwa itu adalah koresponden ini. Alexander meminta seorang koresponden untuk mengirim pesan pada cucu tertuanya, Aiden, secepatnya, dengan bayaran yang sedikit. Saat ini, Aiden sedang menemani Kelvin, kepala muda desa Fuller, untuk menonton drama di rumah bordil bernama Spring Night. Meskipun Spring Night adalah rumah bordil, para wanita di sini hanya penghibur dan tidak menawarkan layanan seksual. Nilainya juga merupakan yang teratas di desa Fuller. Sebagai kepala muda desa Fuller, tempat-tempat yang didatangi Kelvin secara alami adalah yang terbaik di desa Fuller. Jika tidak, itu tidak sesuai dengan statusnya. Alexander mengatakan cucu tertuanya Aiden adalah sosok populer di sekitar tuan muda desa, tapi ternyata bukan. Dia hanya antek Kelvin. Mungkin Kelvin akan mengusirnya setiap kali dia kesal. Setelah semua, selama bertahun-tahun, kepala muda desa tetap sama, tetapi antek di sekitarnya telah berubah batch demi batch. Dan Aiden baru saja menjadi salah satu dari mereka. Berapa lama ia bisa bertahan bersama Kelvin tergantung kemampuannya. Pada malam musim semi di desa Fuller, pertunjukan besar sedang berlangsung saat ini. Hampir semua tamu reguler Spring Night datang hadir. Saat wanita bercadar di atas panggung menyelesaikan lagunya, penonton di bawah bertepuk tangan dengan penuh semangat. Tepuk! 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 Get! Aha, Kak Bun Bun layak diundang dari kota besar. Lagu ini saja mendahului yang lainnya di Spring Night. Benar-benar sepadan dengan perjalanan hari ini. Kamu benar. Aku kira akan ada headliner baru di Spring Night. Mulai sekarang, aku akan menjadi pendukung setia Nona Bun. Aku juga mendukung Nona Bun untuk menjadi headliner Spring Night. Untuk Nona Bun! Untuk Nona Bun! Untuk Nona Bun! Wanita di atas panggung tersenyum samar. Meskipun dia mengenakan kerudung, dapat dilihat bahwa fitur-fiturnya benar-benar menakjubkan. Adapun mengapa dia mengenakan kerudung? Itu untuk mempertahankan rasa misteri tertentu, tentu saja. Hari ini adalah pertunjukan pertamanya di Spring Night, jadi dia tidak bisa diekspos sekaligus. Itu lebih cenderung membangkitkan hasrat seorang pria. Wanita itu berdiri, membungkuk lembut pada penonton, dan berkata dengan suara yang jelas dan menenangkan. Hai! Ini Josie. Ini pertama kalinya aku tampil di sini. Terima kasih atas dukungannya. Tapi aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah headliner Spring Night. Tidak lama setelah dia selesai, suara-suara yang berbeda terdengar dari penonton. Nona Bun, kamu terlalu rendah hati. Dibandingkan dengan kamu, wanita-wanita di Spring Night sebelumnya semuanya tidak berbudaya. Jika kamu bukan headliner Spring Night, siapa lagi yang akan memenuhi syarat? Betul sekali. Nona Bun, kamu tidak hanya cantik, tetapi juga musik kamu tak tertandingi. Headliner Spring Night pasti kamu. Itu pasti kamu. Itu pasti kamu. Itu pasti kamu. Penonton berteriak dengan liar. Sama seperti setiap penggemar selebriti lainnya di bumi. Tapi ini adalah tamu biasa. Tamu-tamu bermartabat yang sebenarnya berada di kamar pribadi di lantai atas. Ada juga pandangan yang jelas tentang penampilan di atas panggung. Dan lingkungannya jauh lebih baik dari panggung yang penuh sesak. Di salah satu kamar pribadi, seorang pemuda sedang menatap Josie dengan mata terbelalak di atas panggung. Dan dia adalah Kelvin Fuller, kepala muda desa Fuller. Dia juga sering berkunjung ke Spring Night. Meskipun dia sudah sering ke Spring Night, Kelvin tidak pernah begitu bersemangat. Tauji sangat bersemangat untuk pertama kalinya. Wanita di atas panggung, terlepas dari suara, penampilan, dan sosoknya, persis tipenya. Meskipun dia mengenakan kerudung, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Pinggangnya yang tipis, suaranya yang tajam, dan tahi lalat vermilion di antara alisnya, semuanya membuat Kelvin terpesona. Para penonton itu benar. Dibandingkan Josie, para wanita di Spring Night itu semuanya tidak berbudaya. Mereka tidak bisa menarik perhatian Kelvin lagi. Tuan Fuller, wanita ini hanyalah peri di langit. Dia pasti turun ke dunia fana untukmu. Kata seorang pemuda menyanjung. Ia tak lain adalah Aiden, cucu sulung Alexander. Bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di samping Kelvin, kepala desa yang masih muda, menunjukkan bahwa Aiden masih mendapatkan sesuatu. Paling tidak, dia adalah seorang brown noser yang sangat baik. Aha, poin bagus. Aiden, kamu hebat. Aku suka mendengarnya. Mendengar kata-kata Aiden, Kelvin gembira sejenak. Terima kasih, Tuan Fuller. Aku mengatakan yang sebenarnya. Di seluruh desa Fuller, selain kamu, siapa lagi yang cukup baik untuk Nona Bun? Bukankah untukmu dia datang ke desa Fuller? Aiden terus mencium pantat Kelvin. Bukan hanya kamar pribadi ini. Di ruang pribadi lainnya,
Ada juga banyak orang yang meneteskan air liur saat menyaksikan Nona Bunin di atas panggung. Orang-orang dari kota-kota besar memang berbeda. Dia berkali-kali lebih baik dari wanita di Spring Night sebelumnya. Bahkan headliner Spring Night akan malu pada dirinya sendiri di depan Nona Bun. Penonton hanya bisa menyaksikan kesibukan, berpikir bahwa mereka harus mendukung Nona Bun di masa depan. Orang-orang di kamar pribadi, bagaimanapun, semuanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan Nona Bun. Bisa berada di kamar pribadi menunjukkan bahwa identitas mereka tidak rendah di desa Fuller. Sayangnya, mereka tidak bisa mengambil tindakan keras. Karena pendukung di belakang Spring Night lebih kuat. Bahkan Kelvin, kepala muda desa Fuller, tidak berani main-main di sini. Terlihat ada alasan mengapa Spring Night begitu besar dan bisa mempekerjakan wanita seperti Josie dari kota besar. Desa Fuller adalah satu-satunya tempat dalam radius ratusan mil di mana ada beberapa tempat di mana orang bisa bersenang-senang, seperti malam musim semi, dan ada lebih banyak lagi dari satu. Desa-desa lain semua berjuang untuk hidup. Dan orang-orang desa Fuller, karena tanah mereka yang kaya, sudah mulai menikmati hidup. Ini adalah kesenjangan. Bahkan, setidaknya setengah dari hampir 300.000 penduduk desa Fuller berasal dari luar desa. Beberapa ada di sini untuk bertukar produk lokal dan melihat dunia, sementara yang lain dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan. Singkatnya, di desa Fuller, semua kuli berasal dari desa lain. Di ruang pribadi. Aiden, katakan padaku, bagaimana aku bisa mendapatkan Kak Bun? Kelvin menatap wanita di atas panggung dan bertanya. Tuan Fuller, dengan statusmu, itu hanya sepotong kue. Bagaimana mungkin Spring Night berani melawan? Tanya Aiden, bingung. Tidak. Pamanku ada di belakang Spring Night. Aku tidak ingin main-main. Kalau tidak, dia akan merobekku jika dia tahu. Ayah aku memiliki banyak anak, tetapi dia hanya memiliki saudara laki-laki. Apalagi jika aku ingin menjadi kepala desa di masa depan, aku tidak bisa melakukannya tanpa dukungan paman aku. Kelvin mengungkapkan identitas pemilik di balik Spring Night. Ketika Aidan mendengarnya, dia tercengang. Paman kepala desa muda? Bukankah itu orang terpenting kedua di desa Fuller setelah kepala? Tuan Fuller, karena kamu tidak bisa menggunakan kekerasan pada Nona Bun, maka biarkan dia menjadi sukarelawan. Dengan cara ini, bahkan jika pamanmu tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bagaimanapun, kamu dan Kak Bun belum menikah, dan jika kalian berdua saling menyukai, tidak ada yang bisa mengendalikan kalian. Aiden kembali sadar dan menyarankan. Tapi bagaimana aku bisa membuat Kak Bun bersamaku dengan sukarela? Kita tidak saling kenal. Apalagi dia berasal dari kota besar, bukan tipe gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Meskipun aku adalah kepala muda desa Fuller, aku hanya memiliki suara di desa Fuller. Kelvin bertanya dengan kesusahan. Dia benar-benar terpesona oleh Nona Bun. Dia tidak pernah begitu menginginkan seorang wanita dalam hidupnya. Tapi sekarang Kelvin bisa menjadi kepala desa yang masih muda, itu artinya dia bukan orang bodoh. Dia sangat tahu diri. Nona Bun berasal dari kota besar. Dia pasti bertemu banyak pejabat. Jika dia adalah kepala desa Fuller, dia mungkin bisa membuatnya terkesan. Gelar kepala desa yang masih muda tampaknya menggertak, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan nyata. Selain itu, dia mungkin akan diganti kapan saja kecuali dia menjadi kepala desa. Tuan Fuller, dengan pesonamu, jika kamu tetap berhubungan dengan Nona Bun, aku yakin kamu akan memenangkannya cepat atau lambat. Sanjung Aiden di samping. Oh ya, ayo, dan kita pergi bersamaku menemui Kak Bun ini dulu. Kelvin melambaikan tangannya. Mereka tidak berani main-main di tempat seperti Spring Night, tapi tidak apa-apa bagi mereka untuk bertemu Josie saja. Sebagai kepala muda desa Fuller, Kelvin masih memiliki kehormatan itu. Keduanya segera meninggalkan kamar pribadi. Mereka langsung menemui penanggung jawab Spring Night. Penanggung jawab adalah seorang wanita parubaya dengan ketampanan. Halo, aku Betsy. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Tuan Fuller. Orang yang bertanggung jawab atas Spring Night berkata dengan hormat. Atur. Aku ingin bertemu Kak Bun Bun. Kelvin langsung to the point dan mengatakan apa yang dia inginkan. Tuan Fuller, Nona Bun baru saja menyelesaikan penampilannya dan sedang beristirahat. Apakah kamu ingin kembali lain waktu? Betsy berkata dengan canggung. Jangan khawatir. Aku hanya akan menemuinya. Aku tidak akan melakukan apa-apa lagi. Tapi Nona Bun sedang istirahat. Tuan Fuller, bisakah kamu kembali besok? Katakan lagi. Kata Kelvin dengan tenang. Betsy kaget dan tahu kalau Kelvin sedang marah. Saat ini, meskipun dia memiliki rahasia yang sulit, dia tidak dapat mengucapkannya. Nona Bun diundang kembali oleh bos besar. Bos besar juga telah memerintahkan bahwa Nona Bun tidak boleh dipaksa melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Dan dia tidak bisa membuat Nona Bun tidak bahagia, atau bos besar akan meminta pertanggungjawabannya. Betsy tidak berani menyinggung Kelvin, kepala desa yang masih muda. Juga tidak berani tidak mematuhi bos besar. Harap tenang, Tuan Fuller.
Aku tidak punya pilihan. Big Boss secara pribadi telah menginstruksikan bahwa Nona Bun tidak dapat dipaksa untuk melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Maafkan aku, Tuan Fuller, kata Betsy dengan berani. Sekarang dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan kepala desa yang masih muda, melaporkan situasinya kepada bos besar, dan kemudian membiarkannya menghadapinya. Hanya bos besar yang bisa menekan kepala muda desa. Jika tidak, seluruh malam musim semi harus diangkat oleh kepala desa muda. Kelvin tercengang saat mendengarnya. Dia tentu tahu siapa bos besar yang dimaksud Betsy. Bos besar itu adalah pamannya. Dia tidak menyangka pamannya akan bertanya tentang Kak Bun sendiri. Ini merepotkan. Dia berpikir jika dia tidak main-main, dia tidak akan terlibat dengan pamannya. Karena bos besarmu bilang begitu, aku tidak akan menyulitkanmu. Bukankah dia bilang Kak Bun tidak bisa dipaksa? Aku tidak akan memaksanya. Pergi dan tanya dia sekarang. Katakan saja bahwa Kelvin Fuller, Tuan Desa Fuller, ingin bertemu dengannya dan berharap Nona Bun bisa memberiku kehormatan, kata Kelvin, melambat. Well, baiklah. Tuan Fuller, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan bertanya pada Nona Bun apakah dia bersedia. Betsy ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju untuk bertanya kepada Kak Bun apakah dia bersedia. Sekarang kepala desa muda sudah menyerah, Betsy akan tidak menghormatinya jika dia terus mengambil sikap keras. Jika dia ingin terus tinggal di desa Fuller, kepala desa muda itu jelas salah satu orang yang tidak bisa dia sakiti. Cepat pergi! Aku akan menunggumu di sini. Kelvin kemudian melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia harus pergi dengan cepat. Betsy berbalik untuk pergi. Segera dia datang ke lantai atas malam musim semi. Dulu tempat itu adalah tempat peristirahatan untuk kunjungan bos besar sesekali. Sekarang telah diberikan kepada Nona Bun untuk hidup. Bisa dilihat betapa bos besar itu menghargai Nona Bun. Nak nak nak. Betsy mengetuk pintu. Hanya ketika dia mengunjungi Nona Bun dia akan melakukannya. Ketika dia mengunjungi gadis-gadis malam musim semi lainnya, dia hanya langsung mendorong pintu dan masuk. Siapa itu? Dari kamar terdengar suara pembantu Kak Bun. Aku Betsy. Aku ingin menemui Nona Bun tentang sesuatu. Nona Bun sudah di tempat tidur. Mari kita bicarakan besok jika ada sesuatu. Pelayan itu tidak memedulikan penanggung jawab malam musim semi. Nona Elma, tolong beritahu Kak Bun bahwa aku benar-benar perlu segera menemuinya, kata Betsy buru-buru. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada kepala desa muda jika dia kembali seperti ini? Bagaimana dia bisa bertahan di desa Fuller jika dia menyinggung kepala desa yang masih muda? Kalau begitu tunggu saja sebentar. Setelah Elma mengatakan itu, ruangan pun terdiam. Crunch! Setelah beberapa saat, pintu langsung terbuka. Elma berdiri di kamar dan berkata, Kak Bun memintamu masuk. Terima kasih, Nona Elma. Betsy dengan sopan berkata dan memasuki ruangan. Di dalam ruangan itu sangat besar. Bagaimanapun, disinilah kepala kedua desa Fuller datang untuk beristirahat. Itu menempati seluruh lantai atas Spring Night. Elma membawa Betsy melintasi dua kamar ke tempat Kak Bun beristirahat dan berkata dengan hormat. Nona, ini dia Betsy. Oke, Elma, kamu bisa keluar dulu. Kak Bun berkata dengan lembut. Baik, Nona. Elma pun berlalu meninggalkan ruangan itu. Hanya Nona Bun dan Betsy yang tersisa di ruangan itu. Sekarang mereka dipisahkan oleh lapisan kain kasa tembus pandang. Betsy hanya bisa samar-samar melihat sosok yang duduk di hadapannya, tetapi dia tidak bisa melihat penampilan spesifik dengan jelas. Bahkan Betsy, yang bertanggung jawab atas Spring Night, belum pernah melihat seperti apa rupa Nona Bun, apalagi orang lain. Mungkin hanya bos besar yang pernah melihatnya. Terkadang Betsy bertanya-tanya mengapa bos besar itu membawa sosok seperti itu kembali. Halo, aku Betsy. Suatu kehormatan bagi aku untuk melihat kamu, Nona Bun. Betsy berkata dengan sopan. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Nona Bun bertanya. Nona Bun, Kelvin Fuller, kepala muda desa Fuller, baru saja mendengar musikmu dan menganggapnya luar biasa. Dia mendatangiku dan berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu ada? Betsy bertanya dan menunggu jawaban Nona Bun dengan gugup. Akan sangat bagus jika Josie setuju. Jadi kedua belah pihak akan senang. Kalau begitu, dia bisa melakukan pekerjaan yang diberikan kepala desa muda itu. Tidak ada salahnya bagi Nona Bun untuk bertemu Tuan Kelvin Fuller. Tuan Kelvin Fuller tidak akan berani main-main dengannya. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa Betsy lakukan. Jika Betsy harus memilih antara kepala desa muda dan bos besarnya, dia akan memilih bos besar tanpa ragu-ragu. Bukan hanya karena dia adalah bosnya, tetapi juga karena bos besar adalah kepala kedua desa Fuller. Kelvin lebih dari satu tingkat di bawahnya sebelum dia menjadi kepala. Betsy, aku lelah hari ini, jadi sebaiknya aku tidak bertemu dengannya,
Tolong minta kepala desa muda untuk datang besok, dan aku akan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya, kata Kak Bun setelah berpikir sejenak. Baik. Kalau begitu, aku akan meminta Tuan Fuller untuk datang besok. Terima kasih, Nona Bun. Betsy menghela nafas lega dan menjawab. Itu sudah hasil yang cukup bagus. Apa yang dia takutkan adalah Nona Bun mengatakan tidak, karena itu tidak akan berakhir dengan baik. Setelah mengirim Betsy pergi, pelayan Elma memasuki ruangan dan bertanya dengan bingung. Nona, kepala desa yang masih muda itu jelas bukan orang yang baik. Mengapa kamu setuju untuk bertemu dengannya? Bagaimana jika dia berperilaku buruk? Bukankah dia hanya seorang kepala muda desa Fuller? Apa hebatnya? Sudahlah. Sekarang kita telah tiba di desa Fuller, mari kita bertemu dengan kepala desa yang masih muda. Jika dia melakukan sesuatu padaku, aku akan menghancurkannya, dan dia tidak akan pernah menjadi manusia lagi. Betsy akan ketakutan setengah mati jika dia mendengar percakapan itu. Beraninya seorang pelacur mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan kepala muda desa Fuller? Apakah dia benar-benar kuat? Atau itu hanya pembicaraan biasa? Siapa yang memberinya nyali untuk berani melakukan itu? Ini, tentu saja, asumsi. Tidak mungkin ada yang mendengar mereka berbicara. Betsy kembali turun dan membawa ucapan Kak Bun pada Kelvin. Kelvin tidak mau, tapi dia menerimanya dengan enggan. Dia benar-benar tidak berani macam-macam dengan wanita yang dihargai pamannya. Jika tidak, begitu dia benar-benar menyinggung pamannya, dia mungkin tidak bisa mempertahankan posisi kepala desa yang masih muda. Besok, kalau begitu, itu lebih baik daripada tidak pernah bisa melihatnya. Ketika Kelvin keluar dari Spring Night bersama anteknya Aiden, koresponden yang sudah menunggunya langsung menarik Aiden dan berkata, Tuan Aiden, aku ada surat untukmu dari kakekmu, Tuan Alexander. Terimalah. Mereka tidak berani pergi ke Spring Night dan harus menunggu di luar. Aiden awalnya tertegun, lalu menerima surat itu dan segera menyusul Kelvin. Ada apa, Aiden? Tanya Kelvin. Tuan Fuller, ini surat dari kakekku. Jawab Aiden. Kalau begitu cepat buka dan lihatlah. Secara umum, pasti sesuatu yang penting untuk meminta koresponden mengantarkan surat itu. Oke. Aiden membuka surat itu sambil berjalan. Dalam waktu singkat, ia selesai membaca semua isinya. Ada apa? Apa kamu butuh bantuanku? Kelvin prihatin. Dia baik pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuan Fuller, tidak ada yang serius. Kakekku mengatakan bahwa teman lamanya datang mengunjunginya dan membawa seorang cucu perempuan yang sangat cantik. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat yang begitu indah di desa Fuller. Dia ingin menjodohkan kami dan membiarkanku segera kembali menemuinya. Jawab Aiden jujur. Bahkan ia tidak terlalu mempercayai ucapan kakeknya Alexander. Dia bilang dia belum pernah melihat gadis secantik itu di desa Fuller. Apa dia secantik itu? Tidak peduli seberapa cantik dia, bisakah dia lebih cantik dari Kak Bun? Selain itu, pasti ada kesenjangan antara estetika generasi tua dan generasi muda. Ketika Kelvin mendengar ini, dia langsung tertarik. Kata-kata Alexander sedikit terlalu berlebihan. Lebih cantik dari semua gadis di desa Fuller. Seberapa cantik gadis ini? Kelvin, kepala muda desa Fuller, sangat ingin bertemu dengannya. Dia ingin melihat gadis seperti apa yang bisa cantik untuk semua gadis di desa Fuller. Oh, apakah ada gadis aneh seperti itu? Baiklah, hari ini aku bebas, jadi aku akan mengantarmu berkeliling, dan melihat apakah kakekmu melebih-lebihkan. Kata Kelvin penuh minat. Apa? Tuan Fuller, apakah kamu akan pergi dengan aku? Aku tidak berpikir itu ide yang baik. Generasi kakak aku tidak memiliki estetika yang sama dengan kita. Aku pikir kamu akan kecewa. Aku hanya akan kembali dan melihatnya sendiri. Tidak masalah. Kita lihat saja. Aku tidak akan menertawakan kakekmu. Bagaimanapun, dia orang tua. Oke, kalau begitu. Aiden agak enggan. Sekarang dia menyesalinya. Seandainya ia tahu demikian, seharusnya ia tidak mengungkapkan isi surat itu. Kenapa dia tidak bilang saja ada urusan keluarga? Kenapa dia menambahkan kalimat itu? Meskipun dia berhasil membangkitkan minat Tuan Fuller, bagaimana jika dia mengecewakan Tuan Fuller pada akhirnya? Apakah Tuan Fuller akan menyalahkannya? Aiden kesulitan mendekati pemuda kepala desa itu. Dia tidak bisa diusir begitu saja. Karena Kelvin mengatakan akan pergi, Aiden hanya bisa setuju. Sekarang dia adalah seorang antek, dia perlu berperilaku seperti antek. Ia tidak bisa membangkang keputusan tuannya. Mereka berdua ikut naik kereta dan segera tiba di rumah Aiden. Setelah keluar dari gerbong, Aiden pergi ke pintu depan rumahnya dan mengetuk dengan keras. Bang! 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 Kakek, aku kembali. Buka pintunya cepat. Dalam waktu singkat, pintu dibuka. Alexander muncul di depan Aiden. Aiden, selamat datang kembali. Alexander berkata dengan gembira.
Ketika dia melihat Kelvin di samping Aiden, lelaki tua itu terkejut dan bertanya dengan bimbang. Apakah ini kepala desa yang masih muda? Dia telah melihat kepala desa muda beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Kelvin sedikit berubah, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Iya, kakek, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah kepala muda desa Fuller. Benarkah dia kepala desa yang masih muda? Tolong segera masuk. Tolong segera masuk. Kata Alexander buru-buru. Kepala muda desa Fuller pasti orang hebat bagi Alexander. Dia telah menyesal membual kepada teman baiknya Willy bahwa cucunya bisa memperkenalkannya kepada kepala desa yang masih muda. Lagi pula ia tidak memiliki izin cucu tertuanya. Jika Aiden tidak bisa melakukannya, bukankah ia akan mempermalukan dirinya sendiri? Tapi itu baik-baik saja sekarang. Kepala desa muda datang secara pribadi. Dia tidak membual. Untuk sesaat, Alexander merasa sangat bangga. Cucu tertuanya benar-benar seseorang yang bisa ia banggakan. Dia benar-benar membiarkan kepala desa muda datang ke rumah mereka secara langsung. Berapa banyak orang di desa Fuller yang bisa melakukannya? Dia mengantar mereka masuk ke dalam rumah dan bersama-sama mereka masuk ke ruang tamu. Selain Alexander, ada beberapa pelayan di rumah ini. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan orang tua Aiden tinggal di rumah lain. Dengan 2 rumah di desa Fuller, keluarga Alexander akan dianggap sebagai keluarga besar di mata orang biasa. Tentu saja, mereka jauh dari tembakan besar yang sebenarnya. Lebih buruk dari beberapa, dan lebih baik dari banyak. Kakek, kamu mengatakan dalam surat bahwa teman lamamu datang mengunjungimu dan dia membawa seorang cucu perempuan yang sangat cantik bersamanya, yang lebih cantik dari semua wanita di desa Fuller. Di mana dia? Kenapa aku tidak melihat di sini? Tanya Aiden langsung. Aiden sudah lama berada di sekitar kepala desa yang masih muda itu, dan Aiden tahu perangainya. Dia tidak suka membuang waktu untuk hal-hal seperti itu, jadi Aiden langsung ke intinya. Mereka sudah dalam perjalanan selama beberapa hari. Mereka baru saja selesai makan dan sedang beristirahat. Aku akan memanggil mereka. Jawab Alexander. Kalau begitu cepat pergi. Jangan membuat kepala desa yang masih muda menunggu. Desak Aiden. Oke. Aku akan pergi sekarang. Tuan Fuller, tolong tunggu di sini sebentar bersama Aiden. Kelvin mengangguk. Meskipun Alexander bertanya-tanya tentang tujuan kunjungan Kelvin, ia tidak banyak bertanya. Dengan identitasnya, dia tidak cukup memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Ketuk, ketuk, ketuk. Alexander datang ke kamar tempat Willy beristirahat dan mengetuk pintu. Grace tinggal di sebelah, dan kamarnya berdekatan. Crunch! Tak lama kemudian pintu dibuka. Begitu dia melihat Willy, Alexander berkata dengan penuh semangat. Daniels, kabar baik! Ada kabar baik! Kabar baik apa? Alexander, apa cucumu sudah kembali? Tanya Willy, bingung. Iya, Aiden kembali, dan bukan hanya itu. Kali ini, dia juga membawa seseorang bersamanya. Alexander sengaja membingungkan. Siapa? Tanya Willy. Kepala muda desa Fuller. Kelangsungan hidup ribuan orang di desa Daniels dapat dengan mudah diselesaikan jika saja kamu bisa membujuknya dan mendapatkan izinnya. Lagi pula, ada sebanyak 100.000 orang yang disewa desa Fuller dari desa luar, dan desa Daniels hanya memiliki sekitar 1.000 buruh, dan mereka bisa dipekerjakan dengan mudah. Imbalan mereka akan cukup untuk menopang ribuan orang di desa Daniels. Tentu saja, premisnya adalah kamu membujuk Tuan Kelvin. Jelas Alexander. Benarkah? Mata Willy berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. Kenapa aku berbohong padamu? Alexander tersenyum. Oke, ayo pergi. Kita akan bertemu dengan kepala desa muda. Willy sangat senang. Untuk dapat bertemu dengan kepala desa yang masih muda sama dengan mengambil langkah besar menuju kesuksesan. Jika Willy bahkan tidak bisa melihat Kelvin, semuanya hanya semua pembicaraan. Adapun cara membujuk kepala desa yang masih muda, Will dapat memikirkannya ketika dia melihat kepala desa yang masih muda. Willy menarik Alexander dan hendak pergi. Tunggu. Itu, ayo panggil Grace. Kata Alexander. Ya sudah. Aku akan menelpon Grace. Willy tidak meragukannya. Cucu tertua Alexander kembali hanya untuk bertemu Grace. Jadi dia harus ikut. Kemudian dia pergi ke pintu sebelah dan berteriak. Grace, cepat keluar, dan ayo kita temui seseorang. Pintu tidak terbuka, tetapi suara Grace datang dari kamar. Kakek, kalian duluan saja. Aku lelah dan ingin beristirahat. Aku tidak mau pergi. Tahu siapa yang akan ditemuinya, Grace pasti tidak mau pergi. Hatinya sudah ditempati oleh pria yang terbaring di gudang bawah tanah. Fakta bahwa dia tidak pernah berbicara dengannya tidak mencegahnya jatuh cinta padanya.
Terutama setelah mendengarkan analisis kakeknya bahwa dia mungkin orang hebat yang bisa terbang, tidak ada ruang di hati Grace untuk orang lain. Omong kosong! Dia datang ke sini khusus untuk menemuimu. Bagaimana bisa kamu tidak pergi? Kamu akan membuat kami Desa Daniels terlihat kasar. Dan ada ribuan orang di Desa Daniels menunggu kita kembali dengan kabar baik. Grace, jangan berubah-ubah. Keluar dan temui dia bersamaku. Ini tidak seperti kamu akan langsung menikah. Apakah itu akan berhasil? Pada akhirnya, tergantung pada kalian berdua. Aku berjanji tidak akan memaksamu. Willy menasihati. Mendengar perkataannya, pintu mengayun terbuka, memperlihatkan wajah muda Grace. Meskipun dia masih muda dan belum dewasa, kelezatannya tidak bisa disembunyikan. Tidak sulit membayangkan bahwa ketika Grace tumbuh beberapa tahun lagi, dia akan sangat cantik. Kakek, itu yang kamu katakan. Kamu tidak bisa memaksaku menikah. Kata gadis kecil itu dengan pipi menggembung. Jangan khawatir. Kapan aku pernah memaksamu? Tanya Willy dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapat jawaban positif dari kakeknya, gadis kecil itu merasa lega dan pergi bersama kedua kakek itu. Di ruang tamu Alexander, Kelvin, kepala desa yang masih muda itu, dan Aiden pun menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki terdengar di luar. Kelvin langsung berdiri dan melihat keluar pintu. Dia ingin melihat seperti apa orang yang lebih cantik dari semua gadis di desa Fuller. Ketika Alexander mengantar Willy dan Grace ke ruang tamu, Kelvin mengunci matanya pada Grace dan tidak bisa membawa mereka pergi. Grace belum cukup umur untuk tumbuh dewasa, dan pakaiannya sangat biasa, tetapi wajahnya yang halus tidak dapat disembunyikan, dan dia juga sudah cukup umur untuk menikah. Banyak gadis seusianya di desa Daniels menikah. Bukan hanya Kelvin, bahkan Aiden sangat takjub sampai tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Aiden sangat menyesal. Jika dia tahu lebih awal bahwa wanita yang disebutkan oleh kakeknya berkelas seperti itu, dia tidak akan mengatakannya untuk membangkitkan rasa penasaran Kelvin. Dia seharusnya kembali sendiri. Karena kakeknya telah memintanya untuk kembali, dia pasti mendapat persetujuan dari pihak lain. Wanita seperti itu harus diperoleh dengan cepat, atau akan ada terlalu banyak mata padanya. Aiden berseru dalam hatinya. Aku khilaf. Oh, aku khilaf. Sayang sekali sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Saat dia melihat Grace, dia tahu kepala desa yang masih muda itu tidak akan melepaskannya. Dengan kata lain, sisanya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Aiden. Dia tidak akan mengambil seorang wanita dari kepala desa muda meskipun dia memiliki 10 bola. Hati Aiden berdarah membayangkan wanita secantik itu akan diambil darinya oleh kepala desa yang masih muda. Tuan Kelvin, Aiden, ini Willy Daniels, kepala desa Daniels, dan yang di sebelahnya adalah cucunya, Grace Daniels. Willy, Grace, itu Tuan Kelvin Fuller, kepala muda desa Fuller, dan yang lainnya adalah cucu tertuaku, Aiden. Dia biasanya mengikuti Tuan Kelvin dan melakukan beberapa tugas, dan dia sangat dihargai oleh Tuan Kelvin. Setelah memperkenalkan mereka satu sama lain, tak lupa Alexander memuji cucunya itu. Hai, aku Willy. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Tuan Kelvin. Aku Grace. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Tuan Kelvin. Willy dan Grace membungkuk, tangan mengepalkan tangan, dan berkata dengan hormat. Meskipun pihak lain adalah kepala muda desa Fuller, dan dia tidak bisa mengendalikan desa Daniels. Hanya pria ini yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi desa Daniels hari ini. Willy dan Grace harus merendahkan diri. Tuan Daniels dan Grace, tolong jangan berdiri di atas upacara. Hal-hal seperti kepala desa muda hanyalah nama palsu. Jangan sebutkan. Kelvin bergegas maju dan membantu Willy berdiri sendiri. Pada saat dia siap membantu Grace, dia sudah berdiri sendiri, membuatnya tidak punya kesempatan. Tuan Daniels, kalian berdua bisa duduk sebelum kita bicara. Baiklah Tuan Kelvin. Alexander dan Willy berkata pada saat bersamaan. Kemudian mereka pun duduk bersama Grace. Kelvin juga sudah kembali ke tempatnya. Dari waktu ke waktu, dia menatap Grace. Jelas, ia terpesona dengan penampilan Grace. Grace masih muda. Dalam segala hal, dia tidak bisa memegang lilin kepada Kak Bun sekarang. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam beberapa tahun. Setidaknya Grace memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing dengan Nona Bun. Jika Nona Bun adalah buah persik yang matang, Grace akan menjadi buah hijau. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Tetapi secara relatif, Nona Bun akan lebih populer. Pokoknya dalam pikiran Kelvin, mereka berdua adalah wanita yang selevel. Dia berencana untuk memenangkan Grace dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan bantuan Nona Bun. Kelvin tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan ketika dia memikirkan seorang wanita cantik di kedua sisinya di masa depan. Willy tidak ingin membuang waktu lagi sekarang setelah dia bertemu dengan kepala muda desa Fuller. Orang-orang desa Daniels berkemas dan bersiap-siap untuk pindah.
Willy tidak bisa mengecewakan mereka. Jika dia tidak kembali dengan kabar baik dalam waktu setengah bulan, Desa Daniels pasti sudah pergi. Jadi setelah beberapa obrolan ringan, Willy langsung ke intinya. Tuan Kelvin, sejujurnya, aku dan Grace datang ke Desa Fuller untuk meminta bantuan kali ini. Aku harap kamu dapat membantu kami. Seluruh Desa Daniels akan berterima kasih. Dewan Liang berdiri, membungkuk ke Kelvin, dan berkata dengan serius. Tuan Daniels, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Jika ada yang bisa aku lakukan untuk membantu, aku akan melakukan yang terbaik. Jawab Kelvin murah hati. Dia takut Willy tidak menginginkan apapun. Kelvin berpikir untung saja Willy menginginkan sesuatu darinya. Dengan begitu, dia bisa membuat tuntutannya sendiri. Saling menguntungkan. Betapa indahnya itu. Tuan Kelvin, ribuan orang di Desa Daniels kami menghadapi dilema kehabisan makanan. Aku mendengar dari Alexander bahwa Desa Fuller harus mempekerjakan banyak orang dari desa luar untuk membantu tenaga kerja. Jadi aku ingin membawa Desa Daniels ke Fuller Desa untuk mencari nafkah. Aku ingin tahu apakah Tuan Kelvin bisa mengatur nafkah untuk kita? Jika tidak ada yang lain, orang-orang Desa Daniels semuanya adalah nelayan yang baik. Willy mengatakannya dalam satu tarikan napas dan menunggu dengan gugup. Apa yang Kelvin katakan selanjutnya akan menentukan hidup atau mati Desa Daniels. Grace, berdiri di samping mereka, juga sangat gugup. Desa Daniels adalah tempat dia dibesarkan. Desa itu penuh dengan orang-orang yang dia kenal dan dekat dengannya. Dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka mati kelaparan. Terutama orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja, dan jika tidak ada sumber makanan, mereka akan mati kelaparan. Kelvin terdiam sebentar dan berpura-pura malu sambil berkata, Oh, Tuan Daniels, ini sangat meresahkan. Bukan aku tidak mau membantumu, tapi aku tidak bisa. Apa? Bukankah kamu kepala muda Desa Fuller? Kenapa kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Willy bertanya dengan sedikit semangat. Itu adalah masalah hidup atau mati bagi ribuan orang di Desa Daniels. Dia tidak bisa menahan semangat. Datang ke Desa Fuller adalah satu-satunya harapan Willy. Jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar di sini, orang tua, lemah, dan anak-anak Desa Daniels benar-benar akan mati kelaparan. Sebagai kepala Desa Daniels, Willy akan bertanggung jawab untuk itu, bahkan jika dia bukan orang yang menyebabkannya. Tuan Daniels, memang benar aku adalah kepala muda Desa Fuller. Aku bisa memasukkanmu juga, tapi sekarang tenaga kerja yang dibutuhkan Fuller Violet sudah penuh. Jika ingin masuk, pasti akan ada yang terusir. Akan ada masalah jika para pengusir ribut dan membawa masalah itu ke ayahku. Pada saat itu, bahkan aku akan dihukum oleh ayahku. Kelvin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Penjelasannya cukup meyakinkan. Hampir semua orang di sini percaya pula. Mereka tidak akan percaya Kelvin kalau bilang tidak bisa melakukannya. Ayolah. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya kepala desa yang masih muda jika dia bahkan tidak bisa memasukkan beberapa tenaga kerja ke desa? Bahkan beberapa orang yang bertanggung jawab bisa melakukan itu, apalagi kepala desa yang masih muda. Namun, Kelvin mengatakan bahwa dia bisa mengaturnya, tetapi dia takut para penggusuran akan membuat masalah. Jika kepala desa tahu, semua orang yang terlibat akan menderita. Ini mungkin benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Willy, putus asa. Oh, Tuan Daniels, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku hanya kepala desa muda, belum menjadi kepala desa. Aku harus berhati-hati terhadap banyak hal. Kalau tidak, kalau ketahuan, aku akan kehilangan posisiku sebagai kepala desa muda. Ayahku memiliki banyak putra dan semua orang ingin menjadi kepala desa yang masih muda. Aku tidak sanggup melakukan satu kesalahan pun. Kelvin menghela nafas. Jadi tidak ada harapan sama sekali untuk kita? Willy tampak membungkuk. Jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari Desa Daniels di Desa Fuller, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Grace juga tampak putus asa. Alexander dan Aiden sama sekali tidak mengatakan apapun sepanjang waktu. Dengan kepala desa muda di sini, sebaiknya mereka diam. Melihat waktunya hampir siap, Kelvin berkata dengan nada yang berbeda. Bukannya tidak ada harapan sama sekali. Jika kita akan mengatur seseorang dari Desa Daniels untuk datang ke Desa Fuller dan mengambil pekerjaan orang lain, kita harus melakukannya karena suatu alasan. Dengan begitu, jika ayahku harus melanjutkan masalah ini, aku bisa menjelaskannya padanya. Alasan apa yang harus kita gunakan? Tuan Fuller, aku tahu kamu punya cara, kan? Tolong, bantu Desa Daniels. Jika tidak, ribuan orang di Desa Daniels kita harus menunggu untuk mati perlahan. Willy memohon. Kelvin berpura-pura merasa robek di permukaan, tapi dia sudah tertawa terbahak-bahak. Aku memang punya solusi di sini. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan menerimanya atau tidak. Tuan Fuller, tolong katakan saja. Beritahu kami apa yang perlu kami lakukan. Kami akan melakukan apapun yang kamu minta.
Aku hanya berharap kamu bisa menyelamatkan desa Daniels. Jawab Willy buru-buru. Ya sudah, karena Tuan Daniels berkata begitu, aku tidak akan membuatnya tegang. Aku ingin Grace tinggal bersama aku sehingga desa Daniels dapat terhubung dengan aku dan bahwa aku dapat menggunakan argumen itu untuk menjawab ayah aku ketika dia datang untuk mengejar masalahnya. Aku percaya bahwa dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Kelvin mengambil minum dari cangkir teh dan menunggu jawaban Welly tanpa ekspresi. Ada keheningan total di ruang tamu. Semua orang tahu apa yang dimaksud kepala desa muda itu. Welly yang tadinya bersemangat juga terdiam saat ini. Ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam hatinya. Haruskah ia merelakan keluarganya untuk semua orang, atau merelakan semua orang untuk keluarganya? Ini jelas keputusan yang sulit. Aiden tersenyum getir di samping. Benar saja, kepala desa yang masih muda memiliki lebih banyak trik. Dia bahkan tidak perlu memaksa orang lain untuk melakukannya sebelum orang lain datang sendiri padanya. Alexander sedikit bingung. Rahmat adalah calon menantu yang dia persiapkan untuk cucu tertuanya. Kenapa Pak Kades yang masih muda itu tiba-tiba turun tangan? Dan dia belum bisa mengeluhkannya. Kesepakatan macam apa itu? Dan Grace semakin sengsara. Dia merasa sangat tercabik-cabik. Air matanya terus jatuh menetes seperti tidak mau berhenti. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia benar-benar menikah dengan kepala desa muda di depannya? Tapi jika dia tidak menikah dengannya, bagaimana ribuan orang di desa Daniels bisa bertahan hidup? Grace tidak tahu bagaimana memilih antara penduduk desa yang dia kenal sejak kecil dan pernikahannya. Untuk beberapa waktu, ruang tamu sangat sepi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kelvin tidak terburu-buru. Dia hanya duduk di sana dan menunggu. Dari waktu ke waktu, matanya tertuju pada Grace, dan dia merasakan panas yang membara di hatinya. Sebentar lagi dia akan bisa memiliki gadis kecil yang manis ini. Meskipun dia telah melihat banyak wanita, dia tertarik dengan kemurnian Grace. Setelah mendapatkannya, jika dia mendandaninya dengan baik dan melatihnya selama beberapa tahun lagi, dia jelas seorang wanita yang tidak lebih buruk dari Nona Bun. Kelvin tidak sedikit pun khawatir Willy akan menolaknya. Apa seorang wanita dibandingkan dengan nyawa ribuan orang di desa Daniels? Dan bahkan jika dia ditolak, dia punya metode lain. Singkatnya, terkecuali Kak Bun, wanita manapun yang diminati Kelvin tersedia untuknya. 2 jam kemudian, Welly dan yang lainnya mulai dalam perjalanan pulang. Penduduk desa yang ikut bersama mereka melihat ada yang salah dengan kepala desa maupun Grace. Keduanya tampak murung, tapi mereka tidak berani bertanya kenapa. Jadi mereka kembali berjalan dalam diam. Pada akhirnya, Welly tidak membuat keputusan, meninggalkan Grace untuk membuat pilihan sendiri. Karena dia bukan hanya kepala desa Daniels tapi juga kakek Grace. Di bawah tekanan kuat untuk bertahan hidup ribuan penduduk desa di desa Daniels, Grace harus melawan hatinya dan setuju untuk bersama Kelvin, kepala muda desa. Tapi dia punya satu syarat. Yaitu, Kelvin harus membawa semua pekerja Daniels ke desa Fuller sebelum dia bisa melakukan apa yang dia janjikan. Artinya, dia akan bersama Kelvin mulai sekarang, sebagai pelayan kamarnya. Sebagai tanggapan, Kelvin bertepuk tangan dan berjanji bahwa segera setelah penduduk desa Daniels tiba di desa Fuller, mereka akan dapat bekerja di Fuller desa dan menggunakan tenaga mereka untuk mendukung sisa penduduk desa. Sebagai kepala muda desa Fuller, bukankah itu hanya sepotong kue? Setelah melihat Willy dan Grace pergi, Kelvin pulang dengan puas. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu orang-orang desa Daniels pindah, dan kemudian dia bisa memiliki Grace. Alexander dan Aiden ditinggalkan dengan ekspresi pahit. Dengan Kelvin, kepala desa muda di sekitar, mereka bahkan tidak berani berbicara, apalagi menawarkan pendapat mereka sendiri. Kelvin tidak pernah bertanya kepada salah satu dari mereka apakah mereka setuju. Menurut Kelvin, dialah satu-satunya orang yang bisa menandingi wanita seperti Grace di desa Fuller. Aiden dihitung sebagai apa? Dia hanyalah seorang antek. Kelvin bisa mencampakkannya kapanpun dia menginginkannya. Selain itu, bagaimana mungkin wanita yang Kelvin taksir bisa diakses sembarang orang? Itulah akhir dari masalah ini. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Satu-satunya orang yang merasa sedih adalah Grace. Dia mengorbankan dirinya untuk menemukan cara hidup bagi ribuan orang di desa Daniels. Pada saat penduduk desa Daniels datang untuk menetap di sekitar desa, dia akan kehilangan kebebasannya sepenuhnya dan menjadi pelayan kamar Kelvin. Di posisi Grace, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menikah dengan Kelvin. Seorang kepala desa muda seperti Kelvin harus menikahi seorang wanita dari keluarga yang tepat dan kemampuan untuk membantunya. Tidak mungkin baginya menikahi wanita kelahiran rendah dengan meriah. Tidak peduli seberapa cantik wanita ini. Jika mereka tidak setara, mereka akan ditertawakan oleh orang luar. Selain Grace, Willy juga tidak terlalu senang. Cucunya, yang selalu dia hargai, akan segera melayani pria lain.
Meskipun itu adalah ritual peralihan bagi seorang wanita, Grace jelas tidak mau menerimanya begitu cepat. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau menerima pria ini. Tapi seiring berjalannya waktu, Willie mulai mengatasinya. Jika Desa Daniels tidak dapat menemukan cara untuk bertahan hidup, akan sulit baginya untuk hidup dengan seorang gadis muda seperti Grace untuk bersamanya. Willie sudah tua. Dia bukan pria seperti dulu. Dan Grace sangat cantik sehingga dia yakin akan mengintip di depan umum. Seperti saat ini. Mungkin ide yang bagus untuk bersama Kelvin, kepala desa yang masih muda. Meskipun Grace bukan istri resmi, setidaknya akan ada cukup makanan dan tidak perlu khawatir kelaparan. Ini juga akan membantu ribuan orang di Desa Daniels. Bisa dikatakan sebagai tujuan yang baik. 7 hari kemudian, mereka kembali ke Desa Daniels. Selama 7 hari, Grace tidak mengatakan apa-apa. Sangat kontras dengan ketika dia pergi ke Desa Fuller. Sangat berbeda sebelum dan sesudahnya. Willie tahu dia tidak menerima ini dan tidak bisa menerima hasil seperti itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka telah berjanji kepada kepala desa muda itu, dan sudah terlambat untuk melanggarnya. Dan jika mereka mundur, apa yang akan terjadi pada ribuan orang di Desa Daniels? Mereka yang memiliki tenaga kerja hampir tidak bisa bertahan hidup, sementara orang tua, wanita, dan anak-anak dibiarkan mati. Kembali ke Desa Daniels, Willie meminta beberapa orang kepercayaan terdekatnya untuk memberitahu desa bahwa pertemuan darurat penduduk desa akan diadakan segera. Hanya ada sedikit makanan yang tersisa di Desa Daniels. Mereka harus pergi ke Desa Fuller secepatnya dan mencari tempat untuk berkemah di sekitarnya. Secara umum, perjalanan dari Desa Daniels ke Desa Fuller memakan waktu sekitar 7 hari. Tetapi jika ribuan penduduk desa bergerak bersama, waktunya akan jauh lebih lama karena skalanya yang besar. Setidaknya butuh 10 hari. Jadi tidak ada waktu untuk kalah. Jika tidak, ketika makanan habis dan mereka tidak sampai ke Desa Fuller, mereka akan lapar. Tidak apa-apa bagi anak muda untuk kelaparan selama 2 hari, tetapi anak-anak dan orang tua terlalu lemah untuk tahan. Alih-alih menghadiri rapat darurat, Grace malah merayap turun ke gudang bawah tanah sendirian. Melihat Dominic masih pingsan di tempat tidurnya, air matanya sekali lagi mengalir tak terkendali. Kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas Dominic dan mulai menangis. Oh, tidak. Beberapa hari ini, dia hanya diam meneteskan air mata dan tidak berani berteriak karena takut didengar oleh kakek. Sekarang dia akhirnya bebas menangis. Grace ingin menangis mengeluarkan semua keluh kesahnya. Dalam beberapa saat, air mata membasahi dada Dominic. Hei, kenapa kamu masih belum bangun? Jika kamu tidak bangun, aku harus pergi. Aku tidak tahu apakah aku punya waktu untuk kembali menemuimu di masa depan. Mungkin setelah waktu ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku ingin berbicara denganmu dan mendengarkan suaramu. Tetapi keinginan ini ditakdirkan untuk tidak dapat dicapai. Tapi untung saja kita tidak bertemu karena aku akan segera menikah. Walaupun kita bertemu, aku tidak akan tahu harus bagaimana menghadapimu. Tapi yakinlah bahwa aku akan selalu mengingatmu. Merawatmu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Setiap hari ketika aku membuka mata atau menutup mata, aku melihatmu dalam pikiranku. Kurasa seperti itulah rasanya jatuh cinta. Aku akan menaruh perasaan ini terkubur di lubuk hatiku, dan ketika aku tua, aku akan mengeluarkannya untuk mengingat perlahan. Aku tahu kita tidak termasuk dalam dunia yang sama. Kakek mengatakan bahwa kamu adalah orang hebat yang bisa terbang. Aku berharap kamu bisa membawaku terbang ketika kamu bangun. Grace berkata pada dirinya sendiri, terisak sambil berbaring di dada Dominic. Dia mungkin tidak mengira Dominic akan bangun. Sudah lebih dari setengah tahun. Orang normal akan mati kelaparan tanpa makan atau minum untuk waktu yang lama. Jika bukan karena Dominic telah bernapas, Willie dan Grace akan menguburkannya di suatu tempat. Grace masih menangis. Seolah-olah dia ingin mengutarakan semua yang ada di pikirannya. Tapi pria di bawahnya telah membuka matanya. Dominic terbangun karena merasa kehilangan. Bagaimanapun, dia bertarung dengan Darren, yang berada di alam kaisar surga beberapa tahun yang lalu dan meledakkan cloningnya puluhan kali. Vitalitasnya mengalami kerugian besar. Dia harus tertidur untuk pulih. Ia sudah bangun sekarang, dan belum cukup bangun. Ia hanya tanpa sadar merasa tidak baik tidur terus. Jika dia dalam bahaya, dia bahkan tidak akan bisa melawan. Jadi dia membangkitkan bagian dari vitalitasnya untuk mempertahankan fungsi normal tubuh. Dengan begitu, dia setidaknya akan tahu apa yang terjadi di luar dan dapat menanggapi bahaya apapun pada waktunya. Dominic mendengarkan wanita yang berbaring di atasnya. Dia memanggilnya sebagai saudara. Tetapi menurut apa yang dia katakan, sepertinya itu bukan saudara kandung. Dia baru ingat namanya sebagai Dominic. Adapun kenangan lainnya, dia tidak dapat mengingatnya karena vitalitasnya tidak sepenuhnya pulih. Dia baru saja membangunkan sebagian kecil vitalitasnya untuk mempertahankan fungsi normal tubuhnya. Dominic tidak menyela tangisan wanita itu. Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Saat Grace semakin banyak berbicara,
Dominic menangkap beberapa poin penting. Lindong menangkap beberapa poin penting. Seperti hubungannya dengan dia. Dia menduga mereka adalah sepasang kekasih. Dan dia tertidur untuk beberapa alasan untuk waktu yang lama. Dan dia diam-diam merawatnya. Sekarang dia sepertinya punya alasan kuat untuk pergi. Dan ia hanya bisa terus tidur di sini. Dia datang menemuinya kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal, dan dia menangis begitu getir. Dominic mencoba mengingat semuanya sebelumnya, tapi percuma. Ia tidak bisa mengingat apapun kecuali namanya. Setelah lama menangis, Grace merasa sudah waktunya untuk pergi. Ketika dia duduk dengan tangan di dada Dominic dan menopang dirinya sendiri, dia melihat wajahnya. Dua mata cerah sedang menatapnya. Mata mereka bertemu dan mereka menatap mata masing-masing. Saat ini, Grace tercengang. Pikirannya menjadi kosong. Dominic juga tidak tahu harus berkata apa sekarang. Terutama karena dia bahkan tidak bisa mengingat namanya. Mereka berdua saling menatap selama 1 menit penuh sebelum Dominic berkata, "Terima kasih. Kapan kamu bangun?" Grace tergagap dan bertanya. "Beberapa waktu yang lalu." Jawab Dominic. Apakah kamu lapar? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan." Grace tampak sedikit bingung. "Terima kasih. Aku tidak lapar." Dengan tubuh alam kaisar prasurga Dominic, dia sudah bisa melakukannya tanpa makanan. "Lalu, apa ada yang salah denganmu? Aku akan segera menjemput kakekku." "Tidak. Aku merasa sangat sehat. Hanya saja aku sudah lama tidur, dan aku tidak ingat apapun selain namaku Dominic." Kata Dominic jujur. "Apa? Kamu kehilangan ingatanmu?" Mata Grace melebar. "Semacam. Tapi kurasa itu sementara. Aku akan segera mengingat semuanya." "Baiklah, Dom, Tuan Dominic, tunggu sebentar. Aku akan menelpon kakek dan memintanya untuk memeriksanya untukmu." Dengan itu, Grace segera bangkit dan pergi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa bersama Dominic. Terutama ketika dia baru saja mengatakan begitu banyak tentang apa yang dia pikirkan. Berapa banyak yang dia dengar. Grace berbalik dan jantungnya berdebar kencang. Dua rona muncul di wajahnya. Ternyata namanya Dominic. Dia tidak hanya tampan tetapi juga memiliki suara yang bagus. Setelah dia keluar dari gudang bawah tanah, Grace mencari kemana-mana di rumah tetapi tidak dapat menemukan kakeknya, Willie. Saat dia baru saja akan keluar mencari, Willie kembali dari luar. "Grace!" Willie berkata dengan lantang. Kakek, kamu harus ikut denganku sekarang. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Kata Grace cemas. "Ada apa? Grace, apa yang sedang terjadi?" Willie bingung. "Tuan Dominic sudah bangun. Dia hanya bisa mengingat namanya sendiri sekarang, dan tidak ada yang lain. Kakek, pergi dan lihatlah." Setelah mengatakan itu, Grace membawa Willie bersamanya dan menuju gudang bawah tanah. Willie bingung dengan apa yang dikatakannya. "Tuan Dominic? Siapa itu tadi? Terbangun? Tunggu. Mungkinkah itu?" Willie kaget. Terkejut, dia bertanya. "Grace, maksudmu pria yang kita selamatkan dari Daniel's Lake terbangun?" "Iya. Namanya Dominic, dan dia tidak ingat sisanya. Sepertinya dia kehilangan ingatannya. Kakek, kamu harus pergi dan melihatnya." Grace menjawab sambil berjalan. Ketika Willie mendengar bahwa itu benar-benar pria yang dia selamatkan yang telah bangun, dia mempercepat langkahnya dan mengikuti Grace ke ruang bawah tanah. Awalnya, dia mengira Grace berhalusinasi dalam kesedihannya, tetapi ketika dia melihat pria itu duduk di tempat tidur, dia sangat mempercayai kata-kata Grace. Bagaimana anak ini bisa benar-benar bangun? Dia sudah tertidur selama lebih dari 6 bulan. Dan dia masih baik-baik saja? Ini tidak kekurangan keajaiban. Itu sangat khas orang-orang besar yang bisa terbang. Dia bisa pergi lebih dari 6 bulan tanpa makan atau minum. Saat ini, Dominic berbalik dan menatap mereka berdua. "Terima kasih telah menjagaku selama ini. Entah kenapa, sebagian ingatanku hilang. Boleh aku tahu nama kalian?" Dominic berkata dengan sopan. "Dominic, namaku Grace Daniels. Ini kakekku, Willie Daniels. Ini Daniels Village." Grace memperkenalkan. "Jadi kamu adalah Nona Grace dan Tuan Daniels. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Dominic, sama-sama. Kami tidak benar-benar berbuat banyak untuk menjagamu. Kamu tidak makan, minum, dan menarik. Bahkan jika kamu belum dicuci selama 1/2 tahun, kamu masih sangat bersih. Hanya butuh sedikit usaha untuk membawamu ke sini." Kata Grace. "Grace, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku sesuatu tentang masa laluku?" "Oke." Jadi Grace menceritakan kisah umum tentang apa yang terjadi. Dan pada akhirnya, Willie menambahkan sesuatu.
Dia mengatakan bahwa karena kedatangan Dominic, ikan di Danau Daniels hampir mati, sehingga desa Daniels tidak memiliki sumber makanan dan akan kehabisan makanan dan sedang bersiap untuk bergerak. Ia tidak peduli dengan hal itu. Dia harus mengeja semua masalah di desa Daniels. Jika anak ini bisa menyelesaikan masalah desa Daniels, mereka tidak perlu pindah, dan Grace tidak perlu melayani kepala muda desa Fuller. Jadi semua orang akan senang. Jadi begitu. Maaf. Aku telah membuat masalah pada desa Daniels. Dominic berkata dengan menyesal setelah hening sejenak. Dia tidak menduga bahwa ini masalahnya. Ternyata dia jatuh dari langit ke Danau Daniels. Ternyata dia tidak pernah mengenal salah satu dari mereka sebelumnya dan tidak jatuh cinta pada Grace. Lalu mengapa dia mengatakan hal-hal di dadanya? Apakah dia tumbuh menyukainya saat dia merawatnya hari demi hari? Dominic menggelengkan kepalanya, merasa agak geli. Grace sebenarnya terikat secara emosional dengan sayuran. Harus dikatakan bahwa gadis kecil yang cantik ini juga orang aneh. Tidak perlu meminta maaf, tapi jika kamu bisa. Willie baru saja akan meminta bantuan Dominic mengatasi kekurangan makanan di desa Daniels. Grace memotong ucapan Willie sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Kakek, Dominic baru saja bangun dan kehilangan ingatannya. Mengapa kamu tidak memeriksanya dulu? Lihat apakah kamu bisa mendapatkan ingatannya kembali. Oke. Willie mengangguk, berjalan ke tempat tidur, dan mulai memeriksa Dominic. Dominic juga tidak mengatakan tidak. Dia juga ingin ingatannya kembali. Dia ingin melihat dari mana dia berasal dan kemana dia pergi. Dan mengapa ia berakhir di Daniels Lake. Setelah memeriksa Dominic, Willie menemukan bahwa Dominic dalam keadaan sehat sempurna. Tidak ada yang salah dengannya. Adapun mengapa Dominic kehilangan ingatannya, Willie tidak dapat menemukan masalah dengan keterampilan medisnya yang terbatas. Pada akhirnya, Willie juga tidak mendapatkan hasil apapun. Dia menyarankan untuk menemui dokter. Namun, di desa sekecil itu, tidak ada dokter yang dianggap sebagai profesi kelas atas. Hanya desa besar seperti desa Fuller yang memilikinya. Apalagi dokter hanya melayani pejabat tinggi dan pejabat tinggi. Orang biasa tidak mampu membayar dokter. Dominic hilang ingatan. Tidak dapat mengingat masa lalu dan tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya sendiri. Dia memilih untuk tinggal untuk saat ini. Setidaknya dia punya dua kenalan di sini, dan itu adalah Willie dan Grace. Setelah semua, dia diselamatkan oleh mereka dari danau. Namun, secara tidak sadar, Dominic tidak berpikir dia akan mati hanya karena berada di danau. Tapi Willie dan Grace melakukannya karena kebaikan hati mereka, jadi mereka adalah orang-orang yang menyelamatkannya. Meskipun Dominic telah kehilangan sebagian ingatannya, dia tetap berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya. Jika dia berhutang budi, dia harus membayarnya kembali. Willie dan Grace membawa Dominic keluar dari gudang bawah tanah dan menyiapkan makanan. Melihat ikan kering di depannya, Dominic tidak nafsu makan sama sekali. Pertama-tama, dia benar-benar tidak merasa lapar. Kedua, ikan kering ini tidak terlihat sangat lezat. Baunya sangat amis. Itu membuat Dominic sulit menelan. Dominic, kenapa kamu tidak memakannya? Tanya Grace. Ya, sebenarnya, Grace, aku sama sekali tidak lapar. Jawab Dominic. Aku mengerti. Dominic, apakah ikan kering ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Untuk orang besar sepertimu, kamu pasti terbiasa dengan makanan mahal, kan? Tapi yang kita miliki di Daniels hanyalah ikan kering. Dalam beberapa hari lagi, aku khawatir bahkan tidak akan ada ikan kering yang tersisa. Kata Grace dalam suasana hati yang tertekan. Tidak, Grace, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak lapar. Dominic buru-buru menjelaskan. Benarkah? Tapi Dominic, kamu sudah tertidur selama lebih dari 6 bulan. Bagaimana bisa kamu tidak lapar? Aku benar-benar tidak lapar. Aku juga tidak tahu kenapa. Omong-omong, Grace, biasanya kamu makan ikan seperti ini? Ya. Dominic, desa Daniels telah memancing selama beberapa generasi. Desa Dominic Daniels telah memancing selama beberapa generasi, terkadang memperdagangkan ikan untuk makanan lain, tetapi ikan adalah makanan pokok kita. Dominic mengangguk. Kalau begitu biarkan aku mencicipi. Kemudian dia mengambil salah satu ikan kering dan mulai memakannya. Setelah hampir tidak menghabiskan ikan, Dominic berhenti makan dan berbicara dengan Grace. Dia ingin mendapatkan gambaran umum tentang dunia. Tapi Grace tidak tahu banyak tentang itu. Daniels bisa dibilang desa paling terpencil dan terbelakang di Moorstar. Mungkin berlebihan untuk mengatakan itu terisolasi, tetapi itu tidak benar-benar terhubung dengan dunia luar. Jadi tentu saja mereka tidak tahu banyak. Grace hanya bisa memberitahu Dominic apa yang dia dengar dari kakeknya. Saat malam, Dominic tidak tidur. Dia mencoba mengingat masa lalu. Tapi itu aneh. Berusaha sekuat tenaga, dia bahkan tidak bisa mengingat jejak masa lalunya kecuali namanya sendiri. Seolah-olah tubuhnya sengaja melakukannya untuknya. Entah bagaimana,
Dominic punya perasaan. Ia merasa yang harus ia lakukan adalah menunggu, dan semuanya akan segera kembali padanya. Ini membuatnya sangat bingung, tapi tidak berdaya. Keesokan harinya, Willy diam-diam mendatangi Dominic saat Grace sedang mengepul ikan kering. Dengan waktu terbatas, Willy langsung mengejar dan berkata, "Tuan Louis, ada sesuatu yang harus aku katakan kepada kamu karena kami benar-benar tidak punya pilihan." "Tuan Daniels, katakan saja ada apa?" Dominic menjawab. "Ikan di Danau Daniels, yang menjadi tempat bergantung desa kami selama beberapa generasi, hampir mati sejak kamu jatuh ke dalamnya. Sekarang ikan sudah mati, kita tidak punya makanan untuk hidup dan harus mencari cara lain. Beberapa hari yang lalu, kami pergi ke desa Fuller, berharap dapat menukar tenaga kerja kami dengan pembayaran untuk memberi makan orang tua dan anak-anak Daniels. Namun, setelah melihat Grace, kepala muda desa Fuller membuat syarat bahwa Grace harus bersamanya di masa depan. Grace awalnya enggan. Dia masih sangat muda. Tapi demi ribuan orang di desa Daniels, dia akhirnya setuju. Grace adalah cucuku, dan aku tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan, tapi aku tidak punya pilihan. Jika kita tidak setuju, seluruh desa Daniels akan menghadapi kelaparan dan bahkan kematian. Yang muda mungkin bisa bertahan hidup, tapi bagaimana dengan yang tua dan anak-anak menyusui? Jadi aku mohon padamu untuk menyelamatkan desa Daniels kami." Willy menceritakan kesulitan yang dihadapi Daniels Village. Tujuannya adalah berharap Dominic, orang besar, dapat membantu desa Daniels melalui masalahnya. Bagaimanapun, Dominic adalah alasan desa Daniels berada di tempatnya sekarang. Jika dia tidak mendarat di Daniels Lake, bahkan jika dia mendarat di tanah datar, dia tidak akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Dominic mendengarkan dan tidak berkata apa-apa. Bukannya dia tidak ingin membantu desa Daniels. Jika dia yang memulai ini, dia harus menyelesaikannya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa membantu desa Daniels ketika dia tidak bisa mengingat apapun sekarang? "Tuan Daniels, aku mengerti apa yang kamu katakan. Akulah alasan desa Daniels berada di tempatnya sekarang. Aku tidak akan memberikan uang. Bagaimana kamu ingin aku membantu desa Daniels? Jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak." Dominic berpikir sejenak dan menjawab. "Ya." Willy tidak bisa berkata-kata sejenak. Pertanyaan Dominic membuatnya. Bagaimana Dominic membantu desa Daniels? Dia tentu perlu menciptakan cukup makanan bagi desa Daniels untuk bertahan dari kelaparan yang akan datang. Kemudian dia harus menemukan sumber daya yang dapat didaur ulang untuk desa Daniels. Ikan di Danau Daniels, misalnya, adalah sumber daya yang dapat didaur ulang. Itu telah membuat desa tetap hidup selama beberapa generasi. "Tuan Louis, bisakah kamu menemukan cukup makanan untuk kami di desa Daniels? Mari kita lewati kelaparan saat ini dulu. Mengenai masalah kelangsungan hidup di masa depan, kita akan membahasnya perlahan." Tanya Willy ragu-ragu. "Sejujurnya, Tuan Daniels, aku tidak dapat mengingat apapun kecuali nama aku sendiri, dan aku tidak tahu di mana menemukan semua makanan ini." Dominic tersenyum pahit. Pikirannya hampir kosong sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana menemukan makanan. Dan ada ribuan orang di Daniels untuk diberi makan. Willy berdiri di sana seolah tersambar petir, tidak tahu harus berbuat apa. Willy berpikir Dominic akan dapat membantu desa Daniels dengan masalah langsungnya ketika dia bangun. Jadi Grace tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi pembantu bagi kaum muda kepala desa. Dan desa Daniels bisa kembali ke swasembada sebelumnya. Namun, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Bukankah Dominic orang hebat yang bisa terbang? Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini? Willy tidak tahan. Suaranya bergetar. Apa kamu yakin tidak ada yang bisa kamu lakukan?" "Aku pikir ketika aku mendapatkan ingatan aku kembali, aku akan menemukan cara. Tapi sekarang pikiran aku kosong dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Maaf mengecewakanmu, Tuan Daniels." Dominic menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya.